Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan sempat ngumpul di teras kami. Biasanya orang kan pagi-pagi atau sore hari itu ngopi ya. Kita ngeteh nih. Ngeteh pagi-pagi Sembari ya. menikmati bubur jagung Makassar dan pisang goreng. Sembari kita mencicipi hidangan yang ada, Ustadz, Ana ingin menanyakan beberapa hal yang terkait masalah. Bang Jack, silahkan dicicipi. Terkait Gimana, masalah poligami. Kenapa? Pertama yang saya ingin tanyakan dalam hal ini, sangat banyak terjadi di kalangan kita awam atau kalangan kita pun yang sudah berilmu, yang mana dia menikah dengan istrinya, biasanya dalam masalah pembagian harta, dalam masalah waris ini ya, katakanlah seorang suami yang telah meninggal, tapi dia menikahi istrinya itu belum lama, katakanlah sebulan atau 2 bulan. Atau mungkin bahkan boleh dikatakan ada yang belum sempat menjima istri keduanya. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, apakah istri yang baru dinikahinya itu mendapatkan hak yang sama dengan istri yang lama dinikahinya dengan istri yang baru tersebut bila mana suami meninggal? Bagaimana pembagian warisnya ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling pertama, kita harus tahu ya bahwa permasalahan waris atau faraid ini adalah permasalahan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Bahkan bagian-bagiannya itu telah ditetapkan. Jadi bukan hanya disebutkan hukum waris itu secara umum lalu dibiarkan begitu saja, tidak, tetapi bagiannya juga disebutkan. Nah, ini ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab itu kalau kita melihat dalam pembahasan waris itu kan ada orang-orang yang kalau kita katakan faraid, berarti apa itu sih ilmu faraid? Nah, ilmu faraid itu adalah ilmu yang mempelajari siapa-siapa sajakah yang berhak mendapatkan warisan dan siapa-siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, serta bagian-bagian mereka. Nah, sebab itu kalau kita lihat pada umumnya orang-orang yang berhak mendapatkan waris dalam pandangan Islam itu kan 2. Golongan laki-laki yang mereka ada 10 orang, golongan perempuan yang mereka ada 7 orang. Gitu. Nah, di antara golongan laki-laki 10 orang dan golongan perempuan 7 orang ini ada yang namanya ashabul furud, ada yang namanya ashabah. Ashabul furud itu siapa? Ashabul furud itu adalah orang-orang yang bagian-bagian mereka itu disebutkan secara nas dalam Al-Quran. Iya. Adapun ashabah itu orang-orang yang memang dia bagian ahli waris, tapi bagiannya tidak disebutkan. Dia hanya mendapatkan sisa. Misalnya orang-orang yang bagiannya disebutkan ini sudah dibagi, masih ada sisa, maka sisa inilah kepada ashabah itu. Begitu. Kalau tidak ada sisa, maka ashabah tidak dapat. Gitu. Nah, di antara ashabul faraid atau ashabul furud ini ada pihak perempuan itu yang namanya istri. Pihak perempuan yang namanya istri. Nah, istri ini ditetapkan bagiannya di dalam Al-Quran. Bahkan jelas sekali, ini Allah sebutkan, ya kita bacakan ayatnya ya. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa tentang bagian istri itu begini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakun lakum walad wa in kana lakum walad falahunna ath-thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istri itu mendapatkan 1/4 dari harta yang engkau tinggalkan apabila engkau tidak punya anak. Jadi apabila sang mayit itu dia wafat, dia tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4 dari hartanya. Namun kata Allah Azza wa Jal, apabila wa in kana lakum walad, suami ini punya anak dan dia meninggal,
maka bagian istri itu adalah falahunna atsumun, dia mendapatkan 1/8 dari harta. Jadi kalau tadi suami tidak punya anak, bagiannya banyak 1/4. Ya. Begitu suami punya anak, bagiannya turun jadi 1/8. Ya. Nah, yaitu apa? Kapan itu terjadi? Mimba diwasiatin yusuna biha audain. Setelah dia menunaikan wasiat-wasiat atau ada utang. Jadi gini, ayat ini gini. Ini ayat paling pokok yang berbicara tentang waris ya. Jadi kalau seorang suami meninggal wafat, dia punya wasiat atau dia punya utang, dan dia meninggal menyisakan harta, meninggalkan harta, dia wafat meninggalkan harta, maka hartanya itu dipakai untuk tunaikan wasiatnya, dipakai untuk bayar utangnya, sisa dari harta itu baru dibagi kepada ahli warisnya. Di antara sekian ahli waris itu, jika dia punya istri, maka istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak punya anak. Namun jika suami punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Pertanyaan, istri ini 1 orang istri atau 2 orang istri? 2 orang akan istri jadi masalah di situ kan? Ya. Nah, misalnya suami ini suami yang berpoligami, dia punya 2 orang istri atau 3 orang istri atau 4 orang istri, bagaimana keadaan mereka? Nah, dan misalnya di antara dia punya 3 orang istri, tapi 2 orang istri punya anak, 1 tidak punya anak, gimana dia dapatkan? Maka waris menetapkan, hukum faraid menetapkan, berapapun istri dari sang lelaki ini, maka bagiannya mereka membagi 1/4. Kalau suami nggak punya anak, kalau suami punya anak, maka mereka membagi 1/8. Kalau 4 orang bagi 1/8. Kalau 3 orang bagi 1/8. Kalau 2 orang bagi 1/8. Kalau suami punya anak. Pertanyaan, apakah anaknya dari masing-masing istri? Tidak. Suami punya anak dari salah seorang saja di antara mereka, itu sudah menyebabkan bagian istri turun. Dia punya istri si A, si B, si C. Yang punya anak cuma si C. Si A, si B, si A, si B nggak punya anak. Maka bagaimana bagian si A, si B dan bagian si C sama? Mereka tiga-tiga ini membagi 1/8. 1/8. Kenapa? Karena suami punya anak. Nah, mesti dari anak mereka. Dari anak dari istri yang lain, tetap itu terhitung. Itu satu. Yang kedua, Ustadz, bagaimana kalau ini pernikahan Siri. belum, ya pernikahan tidak melalui proses di pengadilan agama ya. Ya, yang kata orang awam ini pernikahan siri ya, pernikahan diam-diam maksudnya. Diam-diam itu maksudnya bukan pernikahan tanpa wali. Ya, kalau pernikahan siri yang dimaksudkan tanpa wali itu tidak sah. Tapi kalau pernikahan yang maksudnya diam-diam, tapi ada wali, ada harta, ada saksi, itu sah pernikahannya. Walaupun tidak terdaftar di Kementerian Agama. Jadi yang dimaksudkan siri yang kita maksudkan ini siri yang tidak tercatat, ya. bukan siri yang Siri yang saksi atau jika yang dimaksudkan adalah siri yang tidak terdaftar, tapi sah pernikahannya, terpenuhi syarat sah. Ada 2 orang saksi, ada izin wali, ya, dan ada mahar, maka ini nikahnya sah walaupun tidak terdaftar. Nah, umumnya pernikahan-pernikahan yang seperti ini kemudian masalahnya itu apabila suami ini tidak tanggung jawab dan tidak adil, ya. Tapi kalau suami ini bertanggung jawab dan adil, tidak ada masalah, sah saja. Nah, ada persoalan lain, Ustadz. Misalnya saya seorang laki-laki, saya punya istri 2. Saya menikah yang ketiga tapi 1 bulan, Ustadz, belum sempat karena waktu itu saya pas menikah, besoknya istri haid. Begitu istri haid, tunggu-tunggu istri selesai haid, ya saya sakit keras. Atau saya berangkat merantau. Nah, begitu selesai udur ini ada meninggal sudah. Bahkan saya. Mungkin ini Ustadz, ada yang belum sempat dijima, bisa terjadi kan? Semua bisa terjadi. Ya, apakah dalam hal ini mendapatkan waris? Nah, itu. Jadi saya pernah ditanya juga sama masalah yang sama. Ada seorang wanita, mereka menikah, selesai menikah wanita ini berangkat TKI. TKW ya. Sampai di sana perjalanan waktu yang bertahun-tahun, 5 tahun lamanya. Ya, dalam keadaan jadi status tapi belum melakukan hubungan suami istri. Tiba-tiba suaminya meninggal. Ya, bagaimana dia? Apakah dia mendapatkan waris atau tidak? Jawabnya dia mendapatkan waris. Karena salah satu sebab, ya, sebab-sebab mendapatkan waris itu pertama, pernikahan. Ya, kedua, nasab. Ketiga, wala, pembebasan budak. Jasa dari orang yang membebaskan budak. Jadi orang
Jadi kalau nasab ya sudah, keturunan. Itu termasuk sebab mendapatkan waris. Pernikahan yang sah sebab mendapatkan waris. Iya. Dijima atau tidak dijima, 1 hari atau 2 hari. Ya, Karena sudah terjadi akad. sudah terjadi akad yang sah, maka ketika itu sudah ada hukum faraid di situ. Iya. Ya, nah, sebab itu kadang-kadang ada masalah di lapangan. Ya memang karena bukan merupakan syarat pernikahan ya. Ada orang yang dia menikah dan istrinya yang lain tidak tahu. Iya. Ya, istri yang lain tidak tahu. Ini yang banyak ya. Sampai dia meninggal, sudah punya anak-anak dan seterusnya. Nah, ini bagaimana Ustadz? Memang secara hukum pernikahannya tidak ada masalah. Tapi masalah nanti akan terjadi apabila di pembagian waris. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, alangkah baiknya orang ini solusi bagi dia apa? Solusi bagi dia kalau dia nggak mau kasih tahu, karena dia termasuk orang laki-laki yang takut sama istrinya, ya, misalnya ya, karena ada mudarat yang lebih besar bagi dia ya. Dia memang kalau monogami nggak bisa. Memang desakan jiwanya harus poligami. Tapi poligami terbayang-bayang takut sama istri. Bukan karena takut apa ya, tapi karena Takut mempertimbangkan banyak masalah ya. Kadang-kadang juga mungkin keluarga istri yang dia malu hati sama keluarganya, masyarakatnya, mertuanya dari istri pertama dan lain-lain. Sehingga ya dia cenderung diam aja, udahlah. Tapi poligami dia. Iya. Nah, poligami. Solusinya bagaimana supaya istri yang berikut ini gak jadi korban? Ya, kalau dia ya minimal dia buat wasiat. Dia harus buat wasiat bahwa saya punya anak, punya istri di sini ini saya punya anak. Wasiat itu nanti kalau dia sudah wafat ya dibuka. Oh, ternyata ini ada punya anak, biar tidak terjadi permasalahan gitu. Ya. Oke, yang menjadi permasalahan Ustaz, katakanlah dia menulis wasiat ya. Kita membahas tadi nikah siri ini ya. Nikah siri. Allah menakdirkan sang suami meninggal dan dia menulis wasiat. Nah, alhamdulillah istri yang ditinggalkan saat itu, terutama istri pertama atau istri yang tua, mendapatkan wasiat itu. Yang selama ini sang istri pertama ini tidak tahu bahwa ada istri lain selain dia. Naam. Dia membacalah wasiat itu bahwa diterangkan di situ bahwa saya punya anak, saya punya istri. Naam. Namun dalam statusnya nikah siri. Nah, yang perlu Ustaz jelaskan di sini, ini persoalannya kan besar ini, hukum besar di sini. Yang mana memang sang istri yang nikah siri ini mendapatkan hak ya, mendapatkan hak yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Namun sang istri pertama ini kuranglah dia takwanya sehingga dia tidak mau memberikan. Dia tidak mau memberikan hak daripada istri kedua dengan alasan kamu nikah siri. Kalau kamu akan menuntut juga hak waris ini, saya akan ajukan ke pengadilan. Yang mana tidak akan mungkin kau mendapatkan kalau diajukan ke pengadilan agama. Karena kamu pernikahan yang tidak tercatat. Yang saya ingin tanyakan, berdosakah suaminya yang telah atau menyembunyikan pernikahannya ini, yang asbab ini, sehingga sang istri kedua tidak mendapatkan haknya. Taib, sebenarnya asalnya dia tidak berdosa karena hukum waris itu otomatis terjadi. Tanpa dia harus pesan atau dia tidak pesan, itu hukum waris tetap terjadi. Berarti kalau gini ditanggung dosa oleh orang yang membatalkan. Siapa yang membatalkan, menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan warisannya, maka ini kezaliman. Karena hukum waris itu secara otomatis terjadi. Begitu pemilik harta meninggal, sudah otomatis terjadi. Hartanya harus diwariskan kepada ahli-ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Itu tadi. Nasabnya, pernikahan, ada hubungan pernikahannya, kemudian ada hak pembebasan budak, itu otomatis terjadi. Siapa yang menghalanginya, maka itu kezaliman. Gitu. Siapa yang menghalanginya, itu kezaliman. Nah, Masya Allah. Ini yang memang sangat banyak terjadi, dan mudah-mudahan kita yang sudah mendengarkan hal ini berhati-hati dalam ini ya. Jangan diremehkan. Jadi pernikahan ini bukan hal yang remeh karena banyak hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang muncul setelah itu. Berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan nasab ya. Jadi hal-hal ini harus bincang-bincang. Silakan Pak Warso. Bincang-bincang apa ya? Kalau saya katakan bincang-bincang ringan enggak juga ya. Karena ini permasalahan yang
Ayo, Pak Orso, sini Pak Jaga. Bang Jack. Ayo, Bang Jack sini. ayo. Jack. Sampingan dengan Ustaz. Nah. Sini. Ayo, masuk. Pak Orsono situ. Masuk. Pak Jagar ya, Pak Jak, biar Pak Orsono masuk. Barakallahu fiik. Pak Orsono rapat-rapat biar kelihatan. Gimana? Kalau anak sambung seperti apa tadi? Naam. Anak sambung dengan korwet tadi. Kalau anak ini kan udah pasti dapat. Naam. Anak kandung. Toib. Anak sambung dia tidak mendapatkan warisan dari bapak sambungnya. Ya, tetapi dia mendapatkan warisan dari bapak kandungnya. Karena waris itu 3 sebab mendapatkan waris. Nasab, pernikahan, hak pembebasan budak. Nah, kalau anak sambung dan sang mayit nggak ada hubungan nasab, ya, nggak ada hubungan nasab. Anak sambung itu dia mendapatkan waris dari bagian istrinya, bagian mamanya. Jadi misalnya ada seorang wanita si B, janda, dia menikah dengan si A. Si B ini dia menikah, Fulanah ini menikah bawa anak sambung. Bawa anaknya dari suami lain, 2. Dengan si A. Begitu tidak lama dalam pernikahan mereka, si A meninggalkan harta. Siapa yang berhak mendapatkan waris ini? Yang berhak mendapatkan waris ini adalah Fulanah. Anak sambungnya tidak berhak mendapatkan. Nanti anak sambung ini dapat dari mana? Dapat dari bagian mamanya, kalau mamanya meninggal. Gitu. Nah, baik. Permasalahan lain, Ustaz. Banyak yang saya dapatkan dari kawan-kawan yang berpoligami. Di mana kembali lagi kepada persoalan poligami. Poligami ini memang sangat sering sangat banyak yang dikatakan disembunyikan. Ya. Disembunyikan tentunya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa menimbang maslahat mudarat, dan ini memang perlu di sini. Tapi bukan berarti ketika ada sesuatu dapatan cawan bukan berarti harus mundur langkahnya untuk berpoligami. Nah, misalnya terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang janda. Kembali lagi, sang suami menyembunyikan pernikahan dengan sang janda ini. Sang janda, istri kedua. Sang janda, ya, dia menyembunyikan dari istri pertama. Sepakatlah mereka menikah, tapi sang laki-laki memberikan syarat, dan syarat ini diterima oleh perempuan. Saya menikah dengan kamu, tapi kemungkinan saya tidak akan bisa membagi waktu dengan adil. Dan ini nanti saya kondisikan. Terjadilah kesepakatan. Katakanlah kita ambillah, saya mungkin hanya menemui kamu di siang hari. Bahkan beberapa hari kemarin sempat saya ketemu dengan orang yang kejadian seperti ini. 4 tahun pernikahannya, dari 4 tahun itu tidak pernah diberikan malam nginap di rumah istri kedua. Nah, terus dan dia tidak ketahuan. Nah, ternyata sang istri ini mengatakan ridho. Tapi berjalannya waktu lama, ternyata dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak ridho dengan kesepakatan ini. Dia tidak ridho dengan kesepakatan ini. Apakah sang suami ini menanggung dosa atau perjanjian di awal itu batal dengan adanya ketidakridhoan yang terjadi begitu dalam perjalanan waktu yang lama? Nah, barakallahu fiik. Bismillah. Di dalam permasalahan seperti ini, kalau itu jadi syarat pernikahan, maka seorang muslim itu tergantung pada syaratnya. Sampai kapanpun itu jadi syarat, nggak bisa dilanggar, ya kan? Kalau itu jadi syarat, ya, misalnya karena syarat ini juga bukan syarat yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, bukan bertentangan. Ini kan syarat berkaitan dengan hak dia saja. Misalnya hak dia mau berikan kepada siapa, dia mau menggugurkan dan seterusnya berkaitan dengan hak dia. Nah, ketika terjadi pernikahan, mungkin waktu itu dia berpikir, saya kalau tidak menikah ini lebih parah saya kondisinya, ya ekonomi saya, atau mungkin orang nggak bisa nafkahi saya, atau juga tuntutan syahwat saya gimana ya, diletakkan di tempat yang haram ini maksiat, ya diletakkan di tempat yang halal, ya ini pahala. Saya terima aja. Saya terima, syaratnya nggak apa-apa. Dari sisi waktu ya. Dari sisi waktu saya terima, khair. Yang penting saya tetap bersama dengan saya menikah. Nah, ini sepanjang waktu, kalau seorang lelaki dia suatu saat wanita dia protes hal ini, lelaki tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Karena itu syarat.
yang sudah terjadi di pernikahan tadi wajib dipenuhi. Hanya anak wasiatkan kepada lelaki, meski dalam kondisi demikian pun dia harus berusaha untuk ya seadil-adilnya, ya. Dia harus berusaha untuk seadil sesuai dengan kemampuan dia. Jangan dia melakukan itu dengan maksud-maksud untuk mendolimi. Tetapi memang dia juga ingin melakukan kebaikan, tetapi ya dia terhalang oleh perkara tersebut, sehingga ya itulah yang harus dia lakukan. Mungkin ada pertanyaan berikut, berarti orang ini belum sanggup poligami, Ustaz. Kenapa dia belum sanggup poligami? Bukan. Karena begini persoalannya adalah barangkali dia tidak berpoligami, mudarat bagi dia juga. Ada orang segitu. Ya. Secara pribadi dia harus poligami, tapi secara mental dia belum bisa menghadapi kenyataan. Ya. Secara mental dengan istrinya. Mental. Istrinya, anak-anaknya mungkin sudah gede-gede semua, ya kan? Ya. Apalagi anak laki-lakinya mungkin 5, ngancam kalau ini saya bisa pukul bapaknya, ya kan? Nah, ya kan? Itu mental dia dalam apa? Belum lagi barangkali dia ini orang yang selama ini mertuanya sangat berjasa kepada dia. Nah begitu dia mau zuat yang kedua kali, dia pikir aduh bagaimana mertua saya gini. Tapi secara fisiologis dia orang harus poligami. Akhirnya dia poligami dengan syarat seperti itu. Bagaimana kondisi? Ya boleh saja, tidak apa-apa, sah, tidak ada masalah di situ. Kembali lagi persoalan tadi, tadi kalau memang itu merupakan syarat ridho dengan waktu yang disepakati itu. Kalau dia tidak masuk dalam syarat, misalnya suami mengatakan tidak ada syarat lah, nanti untuk waktu saya kondisikan lah, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu saya akan bagi dengan adil. Yang ternyata berjalan lama poligami ini ternyata tak kunjung juga diberikan waktu adil, dan sang istri pun sudah menentang. Nah itu kedoliman. Nah ini perlu dipahami kawan-kawan ya, bahwa ketika tidak menjadi syarat hanya karena mengkondisikan dan berjalan lama, dan kapan wanita dia sendiri tidak ada itikat untuk berusaha bagaimana dia berbuat adil untuk mereka, itu kedoliman. Kedoliman orang ini dia akan berjalan di hari kiamat dalam keadaan pundak miring sebelah. Masya Allah. Ya karena ini sebuah kedoliman. Nah ada juga begini dalam rumah tangga itu tadinya bagus, baik. Tapi karena ada suatu permasalahan tertentu di antara para istri misalnya, sehingga ya dengan sebuah solusi atau keterpaksaan mereka harus berpisah. Atau misalnya istri ini sudah saya pisah aja. Tapi setelah ada negosiasi, ada pembicaraan yang baik, akhirnya diplomasi yang bagus dari suami, ya, akhirnya istri ini reda, ya sudah. Saya kalau begitu ya tetap pernikahan ini tetap, tapi saya tidak maulah tinggal sama dia, dekat sama dia, nggak mau ketemu sama dia, ya kan? Kemudian tapi kata suami, tapi kalau kamu misalnya jauh bagaimana? Saya nggak bisa bolak-balik jauh, ya. Ya saya inginkan kalian di satu tempat atau di kota yang saya bisa jangkau supaya bisa pembagian waktu. Sudah tidak apa-apa biar saya jauh, biar sekali misalnya. Ya tidak apa-apa biar sebulan sekali, asal jangan saya dekat sama dia. Oh ya sudah. Disepakati oleh suami, kesepakatan ini. Bagaimana pernikahan yang seperti sah saja, tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah di situ. Tidak lagi menanggung dosa terkait. Tidak ada di situ, karena ini berkaitan dengan hak orang. Nah, ini yang sering terjadi juga masalah, Ustaz. Karena seperti tadi itu dikatakan bahwa sang suami ini dibawa under press oleh istri pertama, sehingga kadang istri kedua ini terzolimi. Nah, mereka membuatlah kesepakatan. Boleh kamu menikah atau boleh ada istrimu itu, tapi ketika ada di saya, jangan sampai istri keduamu menelpon saya tidak mau terganggu waktu saya. Dan ini banyak permasalahan yang saya lihat dari sisi ini. Misalnya katakanlah tiba-tiba ada problem masalah besar atau masalah kecil, contoh kecilnya aja, pompa air mati tengah malam di rumah istri kedua, yang mana di situ ada bayi yang membutuhkan air. Atau lagi dia sakit muntah-muntah yang dia membutuhkan pertolongan dari suaminya untuk mengantar ke klinik atau ke rumah sakit. Nah, yang mana istri pertama sudah memberikan aturan, tidak boleh apapun itu yang terjadi. Dan ada juga memang istri yang mengikuti hal seperti ini. Sang suami mengikuti aturan suami seperti ini. Bagaimana suami? Jadi begini, yang menjadi permasalahan itu adalah waktu mabit. Waktu tinggal, waktu tidur. Dia tidur malam ini dia tidur di istri ini, malam ini dia tidur di istri ini. Tapi begitu malam dia tidur itu, misalnya dia tidak tidur, dia baca buku sampai pagi. Apa itu masalah atau tidak? Tidak masalah. Begitu. Misalnya
Ini dia punya istri 4, ya, atau 3, atau 2 lah, 2. Begitu malam di istri pertama, mabitnya ya, dia datang jam 9, ya, dia tidur tempo lah, ya. Tidur masih awal, bangun subuh seperti biasa. Di istri yang kedua, ternyata dia baca buku sampai subuh, ya kan? Bagaimana nih? Masalah? Sebenarnya bukan masalah, itu bukan masalah. Kenapa? Karena yang dinamakan keadilan itu bukan jumlah jam sama peluk istri, gitu loh. Paham nggak? Masa di istri yang pertama dia peluk 8 jam, di situ kok peluknya cuma 3 jam? Bukan itu masalah di situ. Jadi mabitnya itu. Ya? Iya, gitu. Maksudnya pindah tempat tinggalnya itu yang masalah di situ. Ini yang harus dipahami. Ya kan kadang-kadang rumah tangga poligami ini yang paling jadi permasalahan di antara para istri itu. Karena giliran saya kok kamu tidurnya lap, ya. Waktu di giliran sana masih badai Isya sudah tidur, ya kan? Ya kan? Tapi kondisi ini tadi juga kalau bukan sebuah, tadi sudah disinggung bahwasannya yang menjadi penentuan itu mabitnya. Iya. Tapi ketika kondisi-kondisi emergensi seperti itu, kalau kondisi-kondisi seperti itu, ini yang tadi saya karena katakan. banyak yang suami yang kondisi seperti ini pun tidak bisa. Ini yang tadi Anda katakan, disebutkan oleh Syekh Al-Basam di dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram itu. Begitu pula disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, bahwa orang apakah boleh seorang suami yang berpoligami waktu mabitnya di si A, bolehkah dia datang ke rumah si B? Gitu loh. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Jadi misalnya satu orang siang hari ini, si rojul ini dia punya waktu mabit di si A. Tapi dia punya istri si B dan si C. Bukan waktu mabit mereka. Ya. Tapi siang misalnya dia datang, nanya keadaan mereka, duduk ngobrol sebentar. Bahkan ya. jima, Bung, misalnya. Atau lihat anak-anak. Kalau jima nggak boleh. Di siang hari, Bung? Nggak boleh. Kalau bukan mabit? Nggak boleh. Bukan bagian harinya? Ya, kecuali dia jima semua, rata-rata hari itu. Boleh. Itu mempergilirkan kalau semua. hanya 1 dari 3 misalnya. Yang bukan waktu mabitnya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di siang hari? Nah, nggak boleh. Karena Anda pernah mendengar juga bahwa ada pendapat bahwasanya mabit itu malam hari aja. Di siang hari di jima nggak apa-apa. Iya, memang, tapi pendapat yang lebih adil nggak boleh. Ada memang perselisihan. Ada sebagian ulama mengatakan boleh karena mabitnya itu malam hari itu. Tapi pendapat yang kuat, karena jangan sampai, karena saya juga termasuk praktisi poligami, khawatir saya. Kalau siang hari jangan. Jangan. Ya. Sebaiknya jangan. Jangan. Kalau saya mendapat pendapat yang misalnya begini, kalau misalnya dia lakukan jima dengan istri yang bukan waktu gilirannya di satu hari itu, di siang hari itu, maka dia harus menggilir mereka semua. Supaya terjadi itu namanya giliran semua. Kalau misalnya empat istrinya setelah yang kedua nggak ada lagi strumnya, powernya sudah nggak ada. Nah, itu berarti dia harus ukur powernya lah. Enggak, gimana kalau misalnya 2 sudah digilir, ternyata tak kuat lagi, tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi. Dia sampaikan kepada yang kedua yang belum digilir, "Afwan, saya sudah menggilir sana. Harusnya giliranmu, tapi gua tak sanggup lagi. Berikan maaf kepada saya." Kalau dia ada boleh aja, tapi kalau peluk saya gak apa-apa kan, Ustaz? Tidak boleh, makanya di situ yang kita katakan di situ ketakwaan. Makanya ketakwaan. Ya, bukan kita tidak takwa di situ, karena tak sanggup lagi. Kalau istri misalnya memberikan nuzul, nggak apa-apa, tapi lu peluk saya sekencang-kencangnya. Ini kan ridho, Ustaz. Iya, bisa aja. Cuma persoalan itu, persoalan itu terkadang paling banyak menjadi problem itu ya di situ. Ya, menjadi problem itu di situ. Makanya pendapat yang anak pandang paling adil itu adalah di siang hari dia tidak boleh menjimai orang yang bukan giliran dia. Ya, nah. Tapi kalau misalnya dia menjimai istri yang bukan giliran dia, maka konsekuensi dia harus menggilir mereka semuanya. Gitu. Itu ditunjukkan oleh nas itu. Iya. Ya, karena kalau dengan menggilir semua sekalian itu kan nggak ada larangan di situ, nggak ada larangan di situ. Iya, semua nggak ada larangan di situ. Nah, tapi kalau di waktu giliran dia, giliran orang lain, lalu dia nggak boleh. Kalau misalnya di siang hari, kita berbicara di siang hari, kalau yang punya giliran menghadiahkan, nah itu boleh.
Yang punya giliran menghadiah itu kapan aja sudah terserah dia. Ya. Nah ini kan memang bab-bab. Jadi begini, ada satu hal paling mendasar di dalam hal poligami itu ketakwaan. Karena ketakwaan itulah dia berpoligami. Loh Ustadz kenapa? Oh, dia cuma salurkan syahwatnya. Lah iya, justru dia salurkan syahwat di tempat halal itulah ketakwaan. Ya kan? Oh, itu bersenang-senang sama istri. Lah itulah ketakwaan gitu loh. Kalau dia bersenang-senang dengan hal yang haram, berdosa. Makanya dia bersenang-senang dengan hal yang halal, itu ketakwaan. Kan gitu. Karena memang banyak juga ini kalangan para ya perempuan atau laki-laki yang kontra dengan poligami ini. Pokoknya kapan orang melihat poligami, kapan orang melakukan poligami, yang ada di otaknya syahwat. Hanya nafsu, hanya nafsu. Dan begini, kalau bukan karena syahwat, maka Allah tidak mensyariatkan adanya poligami. Allah mensyariatkan poligami itu supaya para lelaki itu menyalurkan syahwatnya sesuai dengan aturan gitu loh. Ya, yang halal. Ya, gitu. Nah, makanya dari itu pula poligami itu bukan sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kemampuan syahwat laki-laki juga berbeda-beda. Seandainya kewajiban, lalu kemampuan syahwat itu hanya pada laki-laki yang cuma 5 volt, misalnya, wah dia berdosa dong orang, ya kan? Ya kan? Begitu. Nah, ini kembali kepada apa pribadi-pribadi orang tadi. Nah, begitu. Tapi saya jadi kondisional. sangat identik juga dengan poligami ini yang memang syahwat. Ada orang mengatakan begini, syahwat. Saya ini menikah bukan karena syahwat. Terus kenapa? Mau jima istri gimana kalau bukan karena syahwat? hanya dipandang kali Ustaz, baru dikipas-kipas. Atau dikasih minyak angin aja. Subhanallah. Makanya dari itu begini. Apa ditanyakan kepada Nabi, apakah orang yang meletakkan syahwatnya ke istrinya itu dia mendapatkan pahala? Nabi mengatakan pahala itu. Kok mendapatkan pahala ya Ustaz? Iya sedekah. Sebagaimana kalau dia meletakkan di tempat yang tidak halal kan haram. Dia meletakkan di tempat yang halal kan pahala gitu. Berarti jima itu pahala besar ya? Pahala besar. Berarti sebaliknya, zina itu adalah kebalikan, ya kan? Jadi jangan dikatakan kalau ada yang mengatakan jima itu kecil, menjimai istri. Dan ini satu permasalahan paling penting diatur dalam syariat itu begini ya, sampai permasalahan kita kadang-kadang para lelaki itu mereka tidak memperhatikan kepuasan istri mereka. Iya kan? Gitu. Padahal Nabi sudah ajarkan. Misalnya dalam pergaulan suami istri juga Nabi ajarkan, jangan Anda berhenti sebelum istri mendapatkan apa yang Anda dapatkan, ya kan? Jangan langsung serang saja, harus ada mukadimahnya. Ya ini kembali kepada kepuasan. Anda puas, istri tidak puas, itu problem. Itu problem. Tapi kadang dia gimana? Yang terjadi permasalahan sama suami ada keinginan untuk memuaskan, tapi emang dia tidak punya potensi untuk itu, artinya lemah dia. Nah, cenderung dia lebih duluan, kasihan si istri. Makanya ini perlu dia perlu suplemen ya. Itu harus ketemu sama teman kita itu yang punya ya. Dalam hal ini saya iklankan vanilistron yang meminum obat-obat yang justru akan menghancurkan tubuh kita. Dia harus sedang vanilistron gitu supaya kita strong. Tapi ada yang perlu juga distronkan, nyali gitu. Karena kalau kuat di sini nistron ini, tapi kalau nyali nggak kuat, nah makanya ada juga bab injek nyali. Kalau injek dia nggak usah. Tinggal udah kuat dia. Tinggal zuat aja. Nah, insya Allah. Sementara begitu kita dulu. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pembelajaran atau sebagai sharing kali ini untuk masalah poligami, beliau adalah praktisi 3 istri. Beliau adalah lulusan Darul Hadis Yaman. Jadi kita disuguhi ilmu dari praktisi poligami dan dia juga seorang alim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.